ثم إلى الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه وجميع أولياء الصلحاء المذكورين في هذا الكتاب ومن قرأه بنية خصوصا أبو مربي ياسر حسن بن أحمد باهر والشيخ أبو ياسر محمد بن عمرو الحسني وهو خارجة بن محمد الهندوان أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وروينا في كتاب الترمذي وابن السني عن الشداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله تعالى حين يأخذ مضجعه إلا وكل الله عز وجل به ملكا لا يدع شيئا يقربه يؤذيه حتى يهب متى هب. Dan telah kita riwayatkan dari kitab Imam Tirmidzi dan Ibn Sini dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu an, beliau telah mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, ma min muslimin ya'wi ila firashi, tidak ada seorang muslim yang ketika dia sudah berada di tempat tidurnya, fayaqra suratan min kitabillah, kemudian sebelum tidur dia membaca satu surat daripada Al-Quran, terserah surat apa. Intinya sebelum tidur usahakan membaca satu surat dalam Al-Quran, entah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang Anda bisa hafal apa ya. Jadi dia membaca itu ketika dia sudah hendak mau tidur. Mau tidur artinya itu menjadi bacaan terakhir, tidak lagi membahas urusan dunia ya. Adapun dzikir-dzikir setelah surat tidak apa-apa. Intinya habis kita membaca surat itu tidak lagi, contoh mungkin ngobrol sama istri tentang apa-apa, itu tidak lagi sudah. Itu istilahnya habis baca surat itu hanya urusan dzikir-dzikir dan doa-doa saat tidurnya. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, illa wakkalallahu azza wa jalla bihi malakan, kecuali orang muslim yang demikian, yang dia ketika sudah berada di tempat tidurnya membaca surat dalam Al-Quran, pasti Allah akan mewakilkan untuk dia seorang malaikat. Allah utus seorang malaikat yang menjaga dia, la yada'u syai'an yaqrubuhu yu'dih, yang mana malaikat itu tidak akan membiarkan sesuatu apapun yang mendekati orang tidur tersebut yang akan mengganggunya.
mau itu sesuatu yang nyata atau yang gaib. Yang nyata atau yang gaib dia terjaga. Yang penting sebelum tidur membaca salah satu surat daripada Al-Quran. Hatta yahubba matahab, sampai dia ini bangun dari tidurnya. Dan ini merupakan fadilah, hendaknya seseorang itu menutup daripada harinya itu dengan kebaikan. Karena tidur itu mati kecil ya, sering sudah kita sampaikan, tidur itu mati kecil. Sehingga ketika kita mengharap ditutup oleh Allah umur kita dengan kebaikan, maka mulailah dengan hal-hal yang kecil. Apa itu? Tutuplah hari Anda dengan kebaikan. Kadang-kadang ya semangat maksiat sebelum tidur itu besar. Semangat untuk melanggar itu sebelum tidur besar. Entah itu dengan buka HP, atau mungkin dengan ghibah, atau dengan apa. Nah, ini ujiannya di situ. Apalagi dalam kesendirian. Sehingga disebutkan oleh para ulama, jika engkau tahu nilaimu di sisi Allah, maka waktu engkau sendiri itu, kalau engkau ingin tahu nilai engkau di sisi Allah itu kayak apa, maka perhatikan ketika engkau sendiri. Pas depan orang semuanya nampakkan yang baik. Pas depan orang semuanya nampakkan yang baik. Tapi ketika dia sendiri, nah itu sudah nilai dia. Mau tahu nilai Anda di sisi Allah? Lihat ketika Anda sendiri kayak apa. Itulah hakikatnya kita ketika sendiri tadi. Kemudian warawaina fi kitab Ibnu Sinni, dan juga telah kita riwayatkan dalam kitab Ibnu Sinni dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula idza awa ila firashihi ibtadarahu malakun wa syaitan faqala al malak Allahumma khtim bi khair faqala syaitan ikhtim bi syarr. فإن ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يكلأه. Disebutkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang itu ketika dia sudah hendak tidur, sudah berada di tempat tidurnya, maka bersegera malaikat dan syaitan mendekati. Terburu-buru dua ini. Yang malaikat mendoakan Allahumma khtim bi khair, ya Allah tutuplah orang ini dengan tutup yang baik. Akhiri daripada kegiatan dia sebelum tidur dengan yang baik. Waqala syaitan, dan syaitan juga mengatakan ikhtim bi syarr, ya Allah tutuplah dia dengan keburukan. Fa in dzakarallah, dan jika orang tadi itu berzikir kepada Allah, entah itu dengan membaca tasbih atau membaca doa sebelum tidur atau membaca surat atau membaca ini macam-macam ya. Kemudian dia tidur habis berzikir itu, batal malak yakru, maka malaikat akan melindungi dia. Dari hadis ini, setan itu masuk neraka bukan karena kufur. Iblis, setan itu masuk neraka bukan karena ngingkari Allah itu Maha Esa. Bahkan mereka lebih tahu, lebih ngerti Allah itu Maha Esa daripada kita. Iblis itu lebih ngerti Allah. Kalau dibilang arif billah, sudah makom al-arif billah, kenal Allah dia. Sampai-sampai malaikat itu bangga kalau ketemu iblis. Kenapa? Bertemu dengan makhluk Allah yang paling banyak ibadahnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat tidak ada satu jengkal tanah di bumi ini, mau itu buminya atau lautannya, kecuali tanah itu pernah dipakai sujud oleh iblis kepada Allah. Berarti sangat-sangat banyak ibadahnya iblis. Sampai-sampai diantara namanya iblis itu al-abid, yang ahli ibadah.
Az-zahid yang zuhud akan dunia, nggak senang dunia dia. Oh, dia kenal Allah, bahkan sering keluar masuk surga. Iblis sering keluar masuk surga. Cuma satu yang menjadikan dia ini dilaknat, apa? Sombong. Sombong itu yang bikin dia dilaknat. Jadi dosa dia itu cuma sombong aja. Nah, tapi dari sombong itu muncul dosa-dosa yang lain-lain. Dari sombong ini muncul. Apa alasan dia sombong? Di Al-Quran disebutkan. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis aba wastakbar, dia enggan. Dan dia merasa lebih baik, mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara dia dari tanah. Yang kedua, Nabi Adam nggak ada prestasi. Ibadahnya kapan? Baru diciptakan, kok kita disuruh langsung sujud. Sementara iblis punya prestasi banyak. Nah ini loh, kadang-kadang yang bikin orang sombong itu karena dia merasa sudah melakukan sesuatu yang jarang orang melakukannya. Tapi itu buruk, atau merasa memiliki sesuatu, ya, entah itu kepintaran, harta, jabatan, atau kecerdasan, merasa memiliki sesuatu yang orang nggak punya. Nah itu penyebab sombong. Dan iblis punya hal-hal yang bikin dia sombong itu ada. Tapi dengan sebab itu Allah Ta'ala melaknatnya. Sehingga yang awal namanya dia itu Al-Abid, Az-Zahid, jadi iblis. Arti iblis itu yang putus asa dari rahmat Allah. Bahkan gara-gara dia ini dilaknat oleh Allah, dengan sombong itu muncul sifat lain. Apa itu? Pengen ngerusak seluruh anak Adam. Bahkan janji sumpahnya ini di depan Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, Fabi izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu sudah sumpah iblis. Sumpah iblis di hadapan Allah. Dan iblis nggak ada tidur. Kalau kita ada tidurnya, iblis nggak ada tidur. Tiap waktu dia mantau kita ini, kapan lengah. Lengah sekena sudah. Masalahnya kita ini menghadapi musuh yang nggak bisa kita lihat. Kalau coba kita lihat gampang, kelahi sudah. Ini masalahnya nggak kelihatan. Gak kelihatan. Sehingga di antara surah iblis la'uwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan mereka anak Adam seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas. Ya ikhlas gak bisa iblis. Artinya kalau mau selamat dari godaan iblis harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Mengerjakan semua hanya karena ridha Allah, hanya karena nyari ridha Allah. Selesai. Gak nyari apapun, cari ridha Allah. Urusan nanti yang lain datang, selama Anda sudah niatnya karena Allah, gak berbahaya. Intinya itu di tujuan. Selama tujuan baik, hal-hal yang nanti muncul itu tidak membahayakan. Asal tujuan baik. Yang penting Anda nanam padi, walaupun hama muncul gak apa-apa. Toh nanti padinya bisa dipanen juga. Tapi kalau sudah niat nanam rumput gak muncul, itu namanya padi. Intinya di sini ikhlas itu harus dia tujuannya cari ridho Allah. Dan itu yang disebutkan dalam hadis, wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrah dia hanya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya nggak mungkin melenceng. Kalau sudah niat dari awal karena Allah, pasti Allah sampaikan. Tapi kalau tujuan awal bukan itu, nah,
Ya seperti ini, walaupun dohir kelihatan karena Allah, tapi tujuan awal nggak demikian, nggak bisa nyampe pada Allah. Dan itu yang rentan digoda oleh iblis dan kroni-kroninya. Siapa itu? Para setan. Di setan ini ngerti sehingga dia juga minta sama Allah. Dia minta sama Allah, ikhtim bisyar, ya Allah, tutup orang ini dengan keburukan. Artinya bikin dia ini maksiat dulu sebelum tidur. Sehingga ketika orang itu berzikir pada Allah kemudian dia tidur, maka malaikat yang menang. Malaikat yang dimenangkan. Sehingga malaikat bisa menjaga dia selama dia dalam tidur. Dari apa? Dari gangguan syaitan. Karena itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikan dia musuh. Artinya jangan menjadikan orang yang tergoda oleh syaitan sebagai musuh, karena dia orang yang tergoda syaitan. Kalau Anda memusuhi orang yang tergoda syaitan itu, syaitan tepuk tangan karena dia berhasil. Tapi damailah dengan orang itu agar syaitan merasa gagap dalam usahanya untuk memecah belah kita. Agar syaitan itu gagal dalam usahanya untuk memecah belah kita. Karena memang disebutkan dalam Al-Quran, di antara tugas penting syaitan itu, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainahumul adawata wal baghdha. Syaitan itu di antara tujuannya untuk menjadikan kalian itu dalam permusuhan dan di dalam saling membenci. Tujuannya di situ. Nah, karena itulah zaman sekarang ini kayak di sosmed segala ya. Kalau Anda nggak siap untuk mencerna, nggak usah banyak ngikutin berita di sosmed. Khawatir Anda membenci yang nggak pantas dibenci. Tapi karena tergiring di situ Anda membenci. Belum komentar nanti, belum menggibah selesai. Tidak pernah ketemu orangnya tapi sudah gibah duluan kayak. Belum pernah ketemu tapi sudah ngerti aibnya. Padahal nggak tahu itu aib bener apa enggak. Karena itulah ada fikih sosmed itu. Fikih sosmed itu ada. Kalau nggak paham, nggak perlu kita terjun ke situ. Kalau memang Anda untuk dakwah silahkan. Tapi kalau cuma untuk nyari apa sih kabar hari ini, pengen tahu, nggak usah. Cari kabar yang pasti aja. Apa itu? Kabar dari Allah dan Rasulullah. Kabar di Al-Quran banyak, Pak. Di hadis banyak kabar yang sudah pasti benarnya. Jangan membahas kabar yang belum tentu jelas. Sehingga dalam hal ini penting. Ini zaman-zaman di mana kita harus kembali kepada apa yang diajarkan salaf kita. Karena itu yang menjadikan mereka selamat di zaman mereka. Maka yang bikin selamat di masa ini ikutin mereka, selesai. Karena itulah mengapa rantai itu harus dipegang. Guru ke guru sampai sahabat Nabi Muhammad SAW itu dipegang. Dia, oh guru ini kayak apa hidupnya, gini pegang sudah. Ikutin satu aja selesai. Ikutin satu aja, yang penting rantainya nyambung, selesai. Akan selamat. Warawayna fihi an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul idza taja'a lin-naum Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi faghfir li dhanbi. Dan telah kami riwayatkan di dalam Sunan ya, kitab Ibn Sini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini termasuk salah satu daripada 4 sahabat yang nama Abdullah yang mereka menjadi rujukan setiap pertanyaan urusan agama setelah Nabi wafat. Ada 4 masyhur dengan al-abadilah arba 4 yang namanya Abdullah. Terus setelah Nabi wafat 4
sahabat ini menjadi rujukan setiap permasalahan di dalam agama. Yang pertama Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang keempat Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 yang namanya Abdullah di antara sahabat yang mereka ini menjadi rujukan dalam pertanyaan-pertanyaan urusan agama setelah Nabi wafat. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya Nabi itu seringkali membaca ketika beliau hendak tidur, Allahumma ya Allah, bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah, wada'tu jambi, aku letakkan lambungku, faghfirli dambi, maka ampunilah dosaku. Ini bacaan yang sering ya, sering dibaca. Bismika Allahumma bismika Rabbi wada'tu jambi faghfirli dambi. Wa rawina fi an Nabi Umamah radhiyallahu anhu sami'tu Nabi SAW yaqul man awa ila firashih tahira wa dzakarallaha azza wa jalla hatta yudrikahu an-nu'as lam yataqallab sa'atan min al-lail yas'alullah azza wa jalla fiha khairan min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Dari sahabat Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia berada di kasurnya dalam keadaan suci, artinya wudhu dulu sebelum tidur. Di antara adab tidur itu berwudhu dulu sebelum tidur. Kemudian dia berzikir kepada Allah sampai dia ngantuk. Ini sampai dia tidur, zikir sampai tidur. Ini setelah zikir-zikir yang lain, kalau belum tidur istighfar sampai tidur, sholawat sampai tidur. Boleh Anda mendengar murotal saat tidurnya, karena istilahnya mendengar Al-Quran pahalanya sama dengan membaca. Karena kata Nabi, as-sami' gal ghari, pendengar Quran sama dengan pembacanya. Apa dengan apa syarat? Maka adab apa itu? Enggak ngobrol ketika dengar, tidak ngobrol ketika dengar, dia fokus dengan apa yang dia dengar. Maka kemudian sampai tidur dia demikian, maka kata Nabi, lam yataqallab sa'atan minal lail, maka tidaklah dia bangun suatu saat di malam itu, kemudian dia meminta kepada Allah di malam tersebut kebaikan daripada kebaikan dunia atau akhirat, kecuali pasti Allah kasih apa yang dia minta tadi. Jadi ada kalanya istijabah doa itu tergantung waktu sebelum tidur. Apa itu? Itu berzikir sampai tidur. Zikir sampai tidur. Kadang sebagian orang, naudzubillah, dengan dengar musik dangdut sampai tidur, kadang-kadang disco sampai tidur. Ini bersyukur orang-orang yang dia ini dibuat benci itu, dibuat seneng sholawat, dibuat seneng murotal, ya, dibuat seneng megang tasbih saat tidurnya. Itu masya Allah. Yang seperti itu termasuk rezeki. Rezeki yang hanya diberi kepada orang-orang yang pengen, Allah pengen orang itu bahagia di akhirat. Karena rezeki yang benar-benar rezeki itu ketika fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Apa itu? Kebaikan di dunia yang nyambung dengan kebaikan akhirat. Kalau kebaikan dunia yang nggak nyambung ke kebaikan akhirat, malah jadi keburukan akhirat, berarti bukan rezeki yang baik. Bukan rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu ketika dia menggunakan kebaikan dunia untuk kebaikan akhirat. Rezeki dunia yang nyambung ke rezeki akhirat. Sehingga dalam hal ini disebutkan bahwasanya orang yang dia sebelum tidur itu banyak zikir sampai tidur, saat tidurnya
Kemudian dia bangun di malam itu, ini rata-rata ya, rata-rata orang yang sebelum tidur itu tidak maksiat, apalagi sampai dibuat ibadah, itu dimudahkan bangun malam. Kebalikannya, seorang ulama mengatakan tidaklah seseorang itu tercegah daripada bangun malam kecuali karena maksiat yang dia kerjakan sebelum tidur. Tidaklah seseorang itu tercegah dari bangun malam kecuali karena maksiat sebelum dia tidur. Ini penting. Berarti apa? Kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, berarti orang yang berbuat taat sebelum tidur akan dibantu oleh Allah bangun di sepertiga malam terakhir. Allah akan bantu. Walaupun tidurnya itu mungkin jam 2, mungkin jam 3, sudah dekat subuh, tapi selama dia berbuat taat, Allah akan bantu dia untuk bangun berzikir kepada Allah, minimal istighfar, istighfar. Karena disebutkan orang yang dia bangunnya berbarengan dengan adzan subuh, maka kata Nabi, bala syaitan fi udhuni, itu telinganya dikencingi syaitan. Ini kalau bangunnya pas adzan subuh. Kalau pas terbit matahari, ini bukan kencing lagi. Semuanya habis sudah. Jadi itu yang barengan dengan adzan subuh. Bangun pas adzan subuh, kata Nabi itu bala syaitan fi udhuni. Ini berarti orang itu dikencingi syaitan dia telinganya. Karena itulah orang yang ketika dia menjaga, berzikir sehingga syaitan itu nggak bisa dekat dia, cepat bangun. Cepat dia bangun di dalam. Tapi ada kalanya bangunnya itu bukan untuk zikir. Nonton champion cepet dia. Alarm itu tanpanya telepon langsung bangun. Tapi kalau untuk tahajud alarm 2 loh, nggak bangun-bangun. Masya Allah. Sehingga di sini harus kita pikir apa sebegitu pentingnya hal duniawi daripada akhirat. Sebegitu jahilnya kita akan nilai akhirat sampai-sampai nggak bisa tahu yang Anda kejar ini apa. Sampai ada seorang ulama itu ngasih sindiran, ya wajar lah. Kambing itu kalau disuguhin rumput sama emas, milih rumput. Ya kambing dia menurut dia yang lebih bernilai rumput daripada emas. Kambing Pak. Kambing itu kalau disuguhin rumput sama emas dia milih rumput. Karena pengetahuan dia yang bernilai ini sudah. Sehingga kita nggak nyalahkan orang yang dia lebih cepat bangun ketika nonton bola, tapi sulit bangun untuk tahajud. Kita nggak nyalahkan. Bisa jadi dia nggak ngerti nilai akhirat. Sehingga dia bernilai itu, wah ini emak nggak nonton ini. Bisa kualat saya nggak nonton sambil segitunya. Nanti ditanya teman di kantor, sudah nonton, wah ini nggak bisa ya. Sampai segitunya, karena nggak ngertinya nilai akhirat. Di sini Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka ini hanya mengerti urusan zahir daripada kehidupan duniawi. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka sangat lalai akan urusan akhirat. Orang sekarang kalau sudah yang ahli pakar ya, lihat intan apa diamond. Ya, orang kalau nggak ahli nggak bisa bedakan ini diamond apa intan. Diamond itu murah Pak, intan bisa 1 juta, satu sedikit kecil. Itu orang lihat tok gini sudah ngerti. Oh itu intannya sekian, ambil aja sudah. Borong, biasanya kalau beli itu borongan, borong semua. Itu mereka saking ahlinya, megang tok sudah ngerti ini intan apa diamond. Tapi coba tanya rukun sholat, nggak tahu. Tanya yang bikin batal wudhu, nggak ngerti. Padahal itu untuk akhirat dia. Urusan dunia lebih paham. Bahkan kadang ibu-ibu yang di pasar itu lihat tuh sudah ngerti itu sekilo itu kurang. Masih dibungkus sudah ngerti ini kurang sekilo ini. Padahal belum ditimbang.
saking ahlinya. Tapi tanya dia urusan rukun wudhu, silahkan cek, silahkan. Banyak yang mereka lalai urusan-urusan yang harusnya itu mereka pikirkan. Karena Anda dua, sementara apa abadi? Orang kalau cerdas pasti milih yang abadi daripada yang sementara. Anda kalau disuruh milih, ayo sampean kerja Pak, mulai adzan isya sampai subuh, tapi saya gaji seumur hidup, gak kerja lagi sudah. Tak gaji seumur hidup, rebutan orang nyari. Kerjanya cuma habis isya sampai subuh, satu malam aja, tapi digaji seumur hidup, rebutan orang nyari. Tidak apa-apa, capek, tapi seumur hidup nggak kerja lagi, leha-leha santai. Nah, kita disuruh hanya 60 tahun ibadah full 70 tahun untuk kenikmatan bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tapi abadal abidin, selama-lamanya. Itu masih mikir, masih males, padahal hanya 60 tahun suruh kerja kepada Allah. Kasih sama Allah surga selama-lamanya, nggak ada berhentinya. Khalidina fiha abada, selama-lama di surga. Masih mikir. Ini harusnya kita mikir di situ. Kemudian waroina an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan kami riwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini termasuk daripada istri Nabi satu-satunya yang perawan ketika Nabi nikahi. Yang lain janda. Dan paling muda, ya. Bahkan ketika Nabi wafat, umur Siti Aisyah ini masih belasan. Kalau nggak 17, 16. Waktu Nabi wafat, Siti Aisyah ini masih belasan umur. Tapi berkat beliau, kita bisa tahu apa sunnah-sunnah ketika Nabi di rumah. Ketika Nabi dengan istrinya, apa sunnah-sunnahnya. Ketika Nabi mendatangi istrinya, itu kita ngertinya dari Siti Aisyah. Karena beliau yang langsung ngerti. Kita nggak bisa tanya Nabi, ya Nabi kayak apa sampai ketika datang, nggak mungkin sahabat berani gitu. Tapi sahabat bisa tahu apa yang diamalkan oleh Nabi ketika di kamar, ketika sedang bergaul dengan istri, itu dari Siti Aisyah. Dan memang beliau itu cerdas. Bayangkan di antara sahabat yang hafal hadis Nabi di atas 5.000 hadis, itu Siti Aisyah. Beliau hafal hadis Nabi itu lebih dari 5.000. Itu kalau nggak cerdas nggak bisa, Pak. Ya, bahkan nyetornya hadis itu bukan di masa Khulafa Rasyidin. Kenapa? Karena di masa Khalifah Abu Bakar masih sibuk ngomongin Quran. Hadis nggak boleh ditulis, takut kecampur. Kapan ditulisnya? Setelah Quran rampung. Kapan itu? Masa Khalifah Utsman bin Affan. Baru hadis dibukukan. Nah, itu kalau nggak cerdas nggak bisa ngafal sebanyak itu hadis Nabi. Sehingga Masya Allah, beliau ini putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sahabat yang paling afdol itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena itulah Nabi menyuruh beliau menjadi pengganti dalam imam sholat, menunjukkan beliau yang lebih pantas jadi khalifah setelah Nabi wafat. Ini beliau mengatakan, Siti Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih qala Allahumma amti'ni bisam'i wa basari waj'alhu man waritha minni wansurni ala aduwi wa arini minhu tha'ri Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa min al-ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Sayyidina Aisyah mengatakan, seringkali Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau sudah berada di kasur, beliau membaca Allahumma amti'ni bisam'i wa basari. Ya Allah, berilah aku nikmat dengan pendengaranku dan penglihatanku. Artinya jangan dicabut dua nikmat ini. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Kenapa? Karena dua ini pintu dan jendelanya hati.
hati itu isinya tergantung apa yang masuk lewat mata dan telinga. Hati itu kalau mau tahu hati orang baik, lihat apa yang dia pandang, apa yang dia dengar. Karena semua isi hati masuknya lewat pintu dan jendela dua ini, penglihatan dan pendengaran. Karena itulah orang yang dia melihat yang baik-baik, hatinya baik. Mendengar yang baik-baik, hatinya baik. Tapi ketika melihat yang nggak baik, maka hatinya kotor. Tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Karena itulah Nabi SAW meminta, ya Allah, berilah aku kenikmatan dengan penglihatanku dan pendengaranku. Artinya, jagalah penglihatan dan pendengaran ini dari hal-hal yang gak engkau ridhoi, sehingga itu bisa merusak hatiku, yang hati itu adalah tempat pandanganmu kepada setiap hamba. Jadi yang Allah lihat itu hati. Yang Allah lihat itu dari setiap kita itu hati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu di bumi ini punya wadah-wadah. Arti wadah ini tempat Allah ngasih pemberian. Ya. Ala wahyal qulub. Ketahuilah wadah itu adalah hati. Fa khairuha, dan sebaik-baik hati itu asfaha, yang paling jernih, aslabuha, yang paling kukuh, arakuha, yang paling lembut. Ini maksudnya apa? Ini beliau jelaskan sendiri, yaitu asfaha fil yakin, yang paling jernih dalam keyakinan, tidak dikeruhkan dengan keraguan-keraguan. Yakin Allah ngasih rezeki, yakin ini, yakin Allah Maha Kuasa, yakin itu iman sepenuhnya. Kita bisa beriman, orang beriman bisa goyang, orang beriman bisa goyang. Kalau orang yakin gak goyang. Ini seperti orang yang yakin itu, semua dia belajar tentang Allah itu dari gurunya. Kalau dia sudah nyampe level yakin, seumpama naudzubillah, sang guru keluar dari Islam, dia nggak keluar. Karena dia sudah yakin. Itu berarti yakin. Tapi kalau iman, belum. Iman masih bisa melenceng. Iman itu masih bisa tergoda dengan keraguan, dengan ini bisa. Tapi kalau yakin, nggak, yakin itu kokoh. Yakin itu kokoh. Contoh sekarang, ya, polemik sekarang itu, kita beriman bahwasanya Nabi itu punya keturunan. Cuman apakah nyampe yakin? Nah, di situ dites kita. Di sekarang ini dites. Ada bahkan yang kiai-kiai itu meragukan, betulkah ini durian Nabi, betulkah? Ini berarti belum level yakin dia masih iman aja, sehingga sampai ragu. Kalau yakin gak ragu, kalau yakin gak ragu. Bahkan dalam surah Al-Kautsar itu Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Yang mengejek engkau ya Muhammad, kalau engkau mandul, gak punya keturunan, dialah yang mandul betulan. Ini ayat menjelaskan Nabi itu keturunannya dijaga sampai hari kiamat. Insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan daripada hadis 284 ini pada yang akan datang insyaallah. Fadilah habina syufina. Innallaha bihadzal kitab wa mu'allifihi yaghfiru dzunub yashfil qulub tahhirul qulub wa yamla'ul juyub biqilb kulli mahbus kulli matlub innallaha yusahhih jasadana wa yashfi maradana shifaan ajilan wa yu'ti fuqara'ana wa yawmi fuqara'ana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، ورزق الكل حلالا دائما، وأخي الأنقياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.